di tengah hamparan padang pasir Babilonia yang panas. Ketika malam mulai turun, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak namanya akan mengguncang sebuah kerajaan besar dan membelah sejarah umat manusia. Namanya Ibrahim. Di luar rumahnya yang sederhana, langit malam diterangi cahaya obor, dan bunyi dentang besi dari bengkel ayahnya terdengar seperti takdir yang sedang menantang. Ibrahim tumbuh di tengah masyarakat penyembah berhala. Mereka memahat patung dari batu dan kayu, lalu menyembahnya seolah-olah benda itu adalah Tuhan. Bahkan ayahnya sendiri, Azar, adalah seorang pembuat patung yang terpandang. Namun, sejak kecil, Ibrahim memandang patung-patung itu dengan tatapan kosong. Ia melihat orang-orang memberi sesaji, memohon keselamatan, bahkan menangis di depan batu yang tak pernah bergerak sedikit pun. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai membara. Mengapa manusia bersujud pada sesuatu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri? Bara kecil itu terus membesar seiring berjalannya waktu. Ketika beranjak dewasa, Ibrahim memberanikan diri bertanya kepada ayahnya. Suaranya lembut namun tegas. "Ayah, mengapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong?" Wajah Azar mengeras. "Ibrahim, jangan pernah ulangi pertanyaan itu. Ini adalah agama leluhur kita." Tapi Ibrahim tidak puas. Ia mulai mengamati alam semesta. Ia melihat bintang-bintang yang berkelip di malam hari, bulan yang perlahan naik, dan matahari yang benderang di siang hari. Ia menyadari bahwa semua benda langit itu tidak kekal, kadang mengkul, kadang tenggelam. Maka ia menyimpulkan bahwa Tuhan yang sejati tidak mungkin seperti itu. Tuhan haruslah satu, abadi, tidak berubah, dan tidak bergantung pada apapun. Suatu hari, sebuah peristiwa besar mengubah segalanya. Sebagian besar kaum Babilonia pergi meninggalkan kota untuk sebuah perayaan. Inilah kesempatan bagi Ibrahim. Ia berjalan menuju kuil besar, tempat ratusan patung berhala tersusun rapi. Suasana sunyi, hanya ada aroma dupa dan bayangan-bayangan patung yang menjulang tinggi. Sambil mendekati patang-patang itu, ia berkata lirih, "Kalian ini apa?" Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Dengan kapak di tangan, ia mulai menghancurkan patang-patang itu satu persatu. Bentuk-bentuk batu itu jatuh berdebum, pecah menjadi sirpihan kecil. Ia hanya menyisakan satu patung yang paling besar, lalu menggantungkan kapak itu di lehernya. Keesokan harinya, kota gempar. Orang-orang Babilonia berteriak histeris melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur berkeping-keping. Kecurigaan langsung tertuju pada Ibrahim. Mereka menyeretnya dan bertanya dengan marah, "Kau yang melakukannya?" Ibrahim menatap mereka tanpa rasa takut sedikit pun. "Tanyakan saja pada patung besar itu, bukankah kapaknya ada padanya?" Mereka semua terdiam. Tentu saja mereka tahu patung itu tidak bisa bicara. Namun, kenyataan pahit itu justru membuat mereka semakin marah. Karena Ibrahim telah mengungkap kelemahan keyakinan mereka sendiri. Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Raja Namrud. Ia duduk di singgasananya yang megah, memandangi Ibrahim dengan tatapan tajam. "Kau telah menghina Tuhan-Tuhan kami," katanya dengan suara menggelegar. Ibrahim menjawab dengan tenang, "Aku hanya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Jawaban itu membuat Namrud tersinggung. Ia berdiri dan berkata dengan sombong, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Ia lalu memerintahkan 2 orang tahanan dibawa ke hadapannya. 1 orang ia bunuh, dan yang satunya lagi ia bebaskan. "Lihat, aku juga bisa." Ibrahim menatapnya dengan tajam. "Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat, jika kau memang benar." Hening seketika. Namrud kehilangan kata-kata. Namun, kekuasaan membuatnya semakin angkuh. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyalakan api terbesar yang pernah ada. Tumpukan kayu dibangun setinggi bukit, dan selama berhari-hari api itu dinyalakan hingga panasnya
terasa dari kejauhan. Saking panasnya, tak ada seorang pun yang bisa mendekat. Maka, mereka membuat sebuah manjani alat pelontar raksasa untuk melemparkan Ibrahim ke tengah kobaran api. Di tengah semua persiapan itu, Ibrahim tetap tenang. Di dalam hatinya, ia terus berdoa. Hasbunal huwa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. Saat tubuhnya terlempar ke udara, angin mendesing, api mengaum, dan ribuan pasang mata menatap penuh kebencian. Namun, sesaat sebelum tubuhnya menyentuh api, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Ajaibnya, api yang seharusnya melahapnya berubah menjadi sejuk. Orang-orang terperangah. Ibrahim berdiri tegak di tengah bara yang padam, seperti seorang pemenang yang keluar dari cahaya. Setelah mukjizat itu, Ibrahim meninggalkan Babilonia. Ia berhijrah bersama istrinya, Sarah, melintasi padang pasir dan negeri-negeri, hingga suatu saat Allah menganugerahkannya seorang pendamping lagi, Hajar, yang kemudian melahirkan seorang putra bernama Ismail. Allah kemudian memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayinya ke sebuah lembah tandus yang kelak kita kenal sebagai Mekah. Tanah itu kering kerontang, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim mengangguk, dan dengan penuh kesabaran, Hajar menerimanya. Setelah Ibrahim pergi, persediaan air pun habis. Hajar berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah, dengan panik mencari setetes air untuk bayinya. Napasnya tersengal, kakinya hampir tak kuat lagi melangkah. Tapi cinta seorang ibu membuatnya bertahan, hingga akhirnya keajaiban terjadi. Dari bawah tumit kecil Ismail, tanah terbelah dan air memancar deras. Itulah mata air Zam-Zam, sebuah karunia yang tak pernah kering hingga hari ini. Tahun-tahun berlalu, Ibrahim kembali ke lembah itu saat Ismail telah tumbuh menjadi seorang remaja yang kuat dan patuh. Suatu malam, Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Hatinya bergetar hebat. Namun ketaatannya kepada Allah jauh lebih besar dari cintanya pada dunia. Dengan hati yang berat, ia memanggil Ismail. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Ismail menatap ayahnya dengan ketenangan yang luar biasa. "Ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mereka berdua berjalan menuju tempat penyembelihan. Langit seolah ikut merunduk menyaksikan pengorbanan agung ini. Namun, tepat saat pisau hendak menyentuh leher Ismail, Allah memanggil, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Allah pun menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi dasar ibadah kurban bagi umat Islam di seluruh dunia, sebuah pengingat akan ketundukan dan cinta tanpa batas kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Ibrahim dan Ismail bersama-sama membangun kembali sebuah bangunan suci, Ka'bah. Batu demi batu mereka susun. Ismail mengangkat batu, dan Ibrahim menempatkannya. Dengan debu yang menempel di wajah, keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, dan jadikanlah negeri ini negeri yang aman." Ka'bah pun berdiri kokoh, menjadi pusat ibadah bagi seluruh umat manusia. Sebuah titik yang menghubungkan bumi dengan cahaya langit. Nabi Ibrahim hidup dalam usia yang panjang dan penuh keberkahan. Ia wafat dalam keadaan tenang, meninggalkan warisan terbesar bagi dunia. Tauhid, keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Risalahnya diteruskan oleh putra-putranya, Ishak dan Ismail, serta para nabi setelahnya, hingga mencapai puncaknya melalui Nabi Muhammad SAW, keturunan Ibrahim dari jalur Ismail. Seperti debu padang pasir yang terus bergerak mengikuti angin, kisah Ibrahim akan terus hidup dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang keberanian menentang kesesatan, kesabaran,
menghadapi ujian, keteguhan dalam iman, dan cinta yang tak pernah goyah kepada Sang Pencipta. Begitulah kisah Nabi Ibrahim, seorang manusia yang hatinya begitu luas, hingga pantas menyandang gelar Khalilullah, kekasih Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.